Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rara Surawati, NIM 233, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai hak atas kekayaan intelektual untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Iva. Ini saya sudah membuat mind map tentang materi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, yaitu hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak atas kekayaan intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penerapan dan sifat hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, yaitu tujuan dari penerapannya, yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pasang pasar. Dan yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Selanjutnya yaitu sifat hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga hak atas kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya seperti hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Selanjutnya yaitu prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Dan yang ketiga, prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial, yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama adanya hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Sifat hak cipta yaitu yang pertama, hak cipta dapat dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis atau bisa dilakukan di notaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Selanjutnya yaitu hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Yang pertama ada hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Yang kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.
Hasil ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atau UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra yang mencakup yaitu yang pertama buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Dan yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. Yang ketujuh, arsitektur. Kedelapan, peta. Kesembilan, seni batik. Ke-10, fotografi. Ke-11, sinematografi. Ke-12, terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Selanjutnya yaitu ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Hak kekayaan industri meliputi yang pertama yaitu ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu hak varietas tanaman, yaitu pelindungan varietas tanaman atau PVT atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PFT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena yang pertama, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Adapun yang dimasukkan ke dalam informasi teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi. Yang kedua, informasi tentang produksi atau proses, dan informasi mengenai kontrol mutu. Selanjutnya yaitu desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, yaitu bersifat baru, bersifat inventif, dan bersifat aplikatif. Dan yang terakhir, prosedur mengajukan permohonan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, adanya judul invensi. Yang kedua, uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Yang ketiga, uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Yang keempat, gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih luas atau lebih jelas. Kelima, uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam, abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Yang ketujuh, klaim, yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.